pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai kesehatan ginjal. Ya. Tema ini kita ambil dalam rangka Hari Ginjal Sedunia. Iya. Kita ketahui bahwa ginjal adalah salah satu organ tubuh kita yang sangat vital ya Pak ya. Iya, dia mempunyai fungsi yang banyak sekali. Dan bekerja keras. Bekerja keras. Iya, kita akan banyak sekali nanti berbincang-bincang ya dengan masalah organ vital ini ya. Namun sebelumnya kita ingin mengulang kembali nih Pak, apa yang melatar belakangi ya adanya atau ditetapkannya Hari Ginjal. Baik, silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu Nelly, Bapak Iwan dan rekan-rekan pendengar Dentung Pandang FM. Jadi kami sangat senang sekali bisa kembali menyapa para pendengar sekalian. Jadi siaran ini adalah dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia yang jatuh setiap minggu pertama Maret. Betulnya besok ya, puncaknya tanggal 9 Maret 2023 ya. Kenapa kita dilakukan peringatan Hari Ginjal Sedunia? Yang pertama tentu untuk meningkatkan kewaspadaan semua masyarakat ya tentang pentingnya menjaga kesehatan fungsi ginjal ya, sehingga diharapkan jumlah pasien-pasien ginjal, khususnya pasien-pasien yang memerlukan layanan hemodialisis bisa menurun ya. Dan khusus untuk topik spesifik untuk peringatan ginjal tahun ini diangkat topik preparing for the unexpected, supporting the vulnerable. Mungkin istilah Indonesianya antisipasi bencana dan mendukung kelompok yang berisiko. Ya, kenapa sih topik ini diangkat? Mungkin sedikit Bu Nelly ya. Kenapa sih? Apa sih pentingnya bencana? Kenapa kita harus antisipasi bencana? Ya. Kita ketahui kalau bencana itu ada yang lokal, ada yang bersifat global. Lokal misalnya di tanah laut. Apa bencana yang ada di sini? Banjir misalnya. Tahun lalu kita ada banjir bandang. Jembatan terputus. Itu apa dampaknya bagi kesehatan, khususnya bagi pasien-pasien yang berisiko. Ya, kita tahu waktu-waktu itu banyak pasien kita, terutama pasien ginjal kronis yang harusnya cuci darah ke ulin. Tapi jembatan putus, mereka nggak bisa ke sana. Nah, akibatnya mereka sesak dan beberapa pasien tidak bisa kita tolong karena kita waktu itu belum punya fasilitas cuci darah. Ya, ada juga pasien yang seharusnya dijadwalkan CT scan, dijadwalkan operasi tidak bisa ke sana. Ya, jadi itu diharapkan semua pihak ya, tidak hanya fasilitas kesehatan, pemerintah, masyarakat juga antisipasi kalau sewaktu-waktu, mudah-mudahan jangan sampai misalnya ada banjir bandang lagi, ada cuaca ekstrim atau gimana ya. Kemudian yang kedua, yang bukti nyata bencana itu adalah pandemi COVID. Ya, kita tahu waktu pandemi COVID itu efeknya luar biasa, nggak di kesehatan juga ya, ke semua aspek masyarakat, kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Waktu itu kita lihat bahwa masyarakat takut ke rumah sakit. Terutama pasien-pasien berisiko, pasien penyakit kronis, pasien diabetes, pasien hipertensi, khususnya pasien ginjal. Mereka nggak bisa mengakses layanan kesehatan masyarakat, nggak berani ke rumah sakit, takut tertular. Waktu itu kita rumah sakit juga sempat penuh, sampai kita bangun tenda di depan UGD karena pasien COVID-nya membludak. Apa akibatnya? Ternyata dengan pandemi COVID itu banyak sekali pasien-pasien kita yang sebetulnya dia belum gagal ginjal. Karena selama pandemi nggak pernah berobat, akhirnya datang sekarang ke rumah sakit gagal ginjal. Ya, terutama masyarakat dengan penyakit kronis tidak menular atau istilahnya PTM, Mbak ya. Itu penyakit jantung, diabetes, hipertensi, penyakit paru kronis, penyakit kanker. Nah, itu merupakan kelompok-kelompok yang paling berisiko kalau ada bencana. Jadi diharapkan masyarakat, pemerintah antisipasi. Kalau mudah-mudahan sih jangan Bu ya. Misalnya tahun ini ada bencana, kesiapan kita bagaimana? Apa yang kita lakukan? Misalnya kalau ada banjir bandang, kita sedia helikopter misalnya, bisa mengevakuasi pasien. Contohnya seperti itu, secara cepat. Ya. Kemudian yang kedua, tentu karena jumlah pasien ginjal kronis yang memerlukan hemodialisis setiap tahun kok jumlahnya nggak turun-turun. Ya. Yang paling penting sebetulnya deteksi dini. Ya, kita deteksi dari awal pasien-pasien tersebut. Ya, pasien-pasien yang berisiko penyakit ginjal kronis itu harusnya kita tangkap, bukan tangkap, maksudnya dideteksi lebih awal. Ya, itu pesan yang kita sampaikan pada peringatan Hari Ginjal Sedunia tahun ini, Bu. Ya. Iya. Nah, lalu berkaitan dengan deteksi dini tadi, Pak.
sejak kapan sebenarnya ya yang kita sebut dengan dini itu sejak kapan seseorang melakukan upaya-upaya untuk memelihara ginjalnya tersebut. Betul. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi mungkin pendengar Untung Pandang ingin tahu nih kira-kira ulun ini berisiko kada penyakit ginjal kronis ya. Sebelum kita bahas itu mungkin ulun uraikan sepintas. Mungkin masyarakat atau pendengar kita belum tahu penyakit ginjal kronis itu apa sih? Seperti apa? Jadi kalau per definisi penyakit ginjal kronis itu adalah adanya kelainan struktur dan fungsi ginjal yang berlangsung lebih dari 3 bulan, ya, dan berimplikasi kepada kesehatan. Kelainan struktur itu apa? Struktur itu biasanya kita tahu dari pemeriksaan penunjang. Misalnya, ini di USG pasiennya nih, dokter madahkan, oh bu ada batu, ada kista di ginjalnya, ada pembengkakan di ginjal, itu ada kelainan struktur. Atau kelainan pada fungsi. Kelainan fungsi misalnya kita tahu dari pemeriksaan darah. Nah, biasanya kalau pasien-pasien yang kontrol ke rumah sakit, setiap bulan kita lakukan, terutama pasien-pasien penyakit kronis, pasien diabetes, hipertensi, biasanya kita cek fungsi ginjalnya. Nah, nanti dikasih tahu, oh ibu ternyata sudah ada mulai gangguan ginjal, gitu ya. Dan penyakit ginjalnya ada stadiumnya, Bu. Jadi berdasarkan pemeriksaan darah tadi, kita tahu namanya perkiraan fungsi ginjal, estimated glomerular filtration rate ya. Jadi kita tahu kira-kira fungsi ginjalnya berapa persen. Ya. Jadi ada stadiumnya, grade 1 sampai 5 ya. Itu berdasarkan pemeriksaan darah tadi. Nah, idealnya tuh kita ketemu pasien mudah-mudahan masih normal atau di grade 1, grade 2. Nah, jadi itu masih di awal, bagusnya kita ketemu di sana. Itulah pentingnya deteksi dini. Celakanya yang datang ke kita di rumah sakit apalagi sekarang mayoritas pasiennya datang di stadium 5 dan rata-rata pasien sudah memerlukan layanan cuci darah situ ya. Pasien ke UGD sesak, HB-nya sudah ngedrop, pasiennya sesak, nah itu sudah tentu terlambat kalau begitu. Jadi kita harapkan datang di awal. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Nah, siapa sih yang harus melakukan deteksi dini? Pada saat kapan? Kapan, betul. Jadi betul. Jadi pertama adalah siapa yang harus melakukan deteksi dini? Ya, yang pertama adalah kelompok pasien dengan risiko tinggi. Nah, jadi yang kalau kita lihat tentu kita lihat data. Gagal ginjal itu apa sih penyebab paling banyak di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, di pelihari kalau lihat data ada 2 paling banyak. Diabetes, hipertensi yang tidak terkontrol. 2. Apalagi kalau kita tahu Kalimantan Selatan ini jumlah pasien hipertensi nomor 1 di Indonesia, Pak. Jadi hampir semua kalau kita katakan masyarakat kita sebetulnya berisiko penyakit ginjal kronis. Jadi pasien diabetes, hipertensi atau pasien dengan penyakit kardiovaskuler, pasien penyakit jantung, nah itu berisiko untuk gagal ginjal kronis. Nah, itu secara umum yang kita tekankan yang wajib melakukan deteksi dini, ya, deteksi dini untuk mengetahui adanya penyakit ginjal kronis apa enggak. Masyarakat umum boleh nggak? Boleh, ya. Masyarakat yang tidak memiliki penyakit tersebut, kalau misalnya ada faktor risiko, misalnya ada keluarga ini yang cuci darah, itu juga masuk berisiko. Pasien yang gemuk, itu juga berisiko untuk penyakit ginjal kronis atau penyakit-penyakit lain yang memang berisiko gagal ginjal. Misalnya pasien dengan infeksi HIV, pasien lupus, seperti itu juga berisiko untuk penyakit ginjal kronis. Juga disarankan untuk melakukan deteksi dini. Orang sehat boleh nggak? Boleh, ya. Disarankan minimal setahun sekali. Pas ulang tahun misalnya, coba hadiahkan diri dengan check up ya. Dilihat fungsi ginjalnya baik apa kagak. Ya. Itu kelompok-kelompok yang kita sarankan untuk melakukan deteksi dini adanya penyakit ginjal kronis. Ya. Tadi dokter sampaikan bahwa deteksi dini ketika seseorang merasakan mungkin sudah ada gangguan risiko darah tinggi gitu ya, kemudian ada diabetes. Ini apakah berkaitan dengan usia, dokter, atau bagaimana? Ya, betul. Jadi memang salah satu faktor resiko juga usia ya. Jadi dikatakan juga kalau orang yang usia sudah tua di atas 60 tahun memang disarankan juga melakukan deteksi dini ya. Belum ternyata kita ya. Ya, itu. Cuman belum tentu sih, Bu. Betul. Masih muda, Bu ya. Ya. Cuman kan paradigma kita tetap mencegah lebih bagus daripada mengobati, betul sekali. Kalau ginjal ini faktor gen bisa jadi kok. Faktor gen. Betul. Iya, betul. Jadi kalau
Tadi kalau misalnya ada faktor keluarga, ada keluarga yang cuci darah keluarganya, faktor genetik juga, atau faktor pekerjaan tertentu yang terpapar dengan zat-zat yang nefrotoksik ya. Mungkin ada pekerjaan dia terpapar, misalnya ada yang bekerja dia terpapar timbal seperti itu. Nah, itu berisiko untuk terjadinya penyakit ginjal kronis ya. Kadang juga ada populasi tertentu yang memang secara data epidemiologi dia memiliki jumlah pasien penyakit ginjal kronis yang lebih tinggi. Terutama pada populasi golongan ekonomi menengah ke bawah ya. Itu juga faktor risiko ya. Karena kalau kita lihat masyarakat yang menengah ke bawah, pengetahuan mereka tentang kesehatan, akses terhadap pelayanan kesehatan juga sangat rendah gitu. Oke. Lalu dokter, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, perilaku orang per orang begitu, apa sebenarnya yang perilaku hari-hari yang mungkin tanpa kita sadari nih ternyata itu dapat mengakibatkan menjadi faktor ya. Betul ya. Jadi kita kembali, kalau perilaku sehari-hari kita kembali lihat dulu faktor risiko penyakit ginjal kronis itu apa ya. Jadi yang tadi saya katakan, obesitas, kegemukan, merokok ya, itu merupakan faktor risiko, bisa kita katakan risiko utama untuk penyakit ginjal kronis di Indonesia ya. Kemudian gaya hidup tidak sehat ya. Itu akhirnya jatuhnya ke obesitas, kegemukan ya. Itu juga faktor risiko. Atau pasien-pasien yang kebiasaan minum obat sendiri, terutama obat penahan nyeri tanpa resep dokter atau tanpa berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Jadi itu kalau kita lihat cermati di masyarakat kita ya. Jadi pada pasien-pasien biasanya dia mendiagnosa sendiri penyakitnya, searching di Google. Sudah cocok dokter, jadi sudah cocok dengan obat itu gitu. Jadi kalau misalnya sakit kepala, sakit apa langsung. Betul. Sebetulnya kalau kita lihat penggunaan obat kan seharusnya ada etiket ya, ada etiket aturan minumnya, dosisnya berapa, dilihat juga fungsi ginjalnya masih bagus apa enggak ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini juga kita mendekatkan kepatuhan minum obat itu sangat penting ya. Khususnya pada pasien-pasien penyakit kronis yang menjadi penyebab utama penyakit ginjal kronis, diabetes, hipertensi. Dua ini yang harus kita perhatikan ya. Karena kedua penyakit ini kan menjadi penyebab paling banyak gagal ginjal. Kemudian kalau kita lihat data ataupun lihat data kepatuhan pasien untuk minum obat, ternyata banyak pasien dua ini yang minum obat tidak benar, tidak teratur. Banyak anggapan di masyarakat, kalau pasiennya diabetes hipertensi kan biasanya minum obat seumur hidup, seterusnya. Ulun takut minum obat nanti ginjal ulun rusak. Itu yang sering kita temukan ya. Padahal sebetulnya kedua penyakit tersebut minum obat harus rutin. Satu, orang hipertensi, tensinya harus terkontrol. Tensinya kalau bisa 120/80 atau paling tidak di bawah 140. Karena apa? Dengan tensi terkontrol, tadi gagal ginjal bisa dicegah. Ya, tidak hanya gagal ginjal, komplikasi yang lain juga, stroke, sakit jantung itu bisa juga dicegah. Begitu juga pasien diabetes. Wajib minum obat dengan teratur. Ya, kepatuhan minum obat sangat penting. Nanti mungkin Ibu Rina nanti menjelaskan bagaimana sih pada dua pasien itu kepatuhan minum obat itu sangat penting supaya gula darah juga terkontrol. Iya, supaya kita menepis juga anggapan di masyarakat ya. Ini disuruh minum obat hari-hari. Nah, kebanyakan minum obat nanti akibatnya apa gitu ya. Itu biasanya kan masyarakat kita banyak berasumsi sendiri. Iya. Sama juga dengan minum obat tadi ya. Karena sudah kebiasaan nih sakit kepala atau ada pegal-pegal awak gitu kan. Nah, sudah biasa minum obat itu gitu. Jadi pasien sendiri, jadi dokter sendiri ya. Betul. Jadi ya para pendengar, kita garis bawahi di sini sesuai dengan penjelasan Pak Dokter Ketut tadi bahwa tidak terlalu baik ya dokter ya bagi kita untuk membiasakan minum obat tanpa resep dokter gitu ya dokter ya. Iya, seperti itu. Nah, mungkin bagi Anda yang sudah memulai mungkin membiasakan diri, saatnya untuk berhenti ya dokter ya. Iya, untuk untuk meminum obat ya dengan melakukan konsultasi ya atau bahkan dengan resep dokter. Seperti itu ya dokter ya. Nah, lalu saya ke ibu Bu Rina. Selain obat-obat tadi Bu yang dengan resep dokter tentu ya. Nah, adakah misalnya makanan atau asupan lain gitu bagi seseorang yang
yang mungkin belum terdeteksi ya, untuk menjaga kesehatan ginjal kita? Ya, terima kasih Bu Nelly. Jadi kalau terkait dengan makanan, sebetulnya perlu diperhatikan itu yang mempengaruhi fungsi ginjal itu intake garam, maksudnya jumlah garam ya. Kalau kebiasaan asin-asin gitu itu berisiko penyakit ginjal. Cocok tadi Pak Dokter menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan lebih banyak ya hipertensinya begitu ya. Kita kan suka yang asin-asin ya Bu, termasuk saya. Jadi sebetulnya dianjurkan setiap hari itu makan garam tuh nggak lebih dari 1 sendok teh. Atau 5-6 gram saja. 1 sendok teh? Iya, sebetulnya yang baik itu sedikit sekali itu ya. Berarti ya? Iya, jadi asin-asin perlu dikurangi. Gitu. Begitu. Iya. Kalau kita ini komplek Bu ya. Ada sayur, ada garamnya juga. Begini, ada wadi bepuyuh. Wah, jagonya itu. Iya, ada mandai. Betul. Iya, wadi tarap. Iya, semuanya itu makanan paling digemari. Paling digemari itu. Nah, kalau sudah menghadapi dengan lauk itu, rasanya kayak susah berhenti makannya. Nah, jadi ini juga menjadi sebuah pengetahuan ya bagi para pendengar ya. Untuk mengurangi ya Bu Rina ya, untuk mengurangi konsumsi garam. Belum lagi kalau mencok ya. Mencoknya sama garam. Pakai wadi. Iya, pakai lombok. Yang dirujak belimbing gitu ya. Iya. Ada yang penelpon Bu? Kedondong. Oke, baik. Suara pendengar, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Ibu Aluh, dari Bati. Oke, Ibu Aluh. Agak jauh Bu dari radio Ya, Bu. ini kan dengan telepon bisa aja didengar. Oh ya, siap. Oke. Silakan Bu. Ini kan ada dulu kan kita mendengar ya berita di TV itu bahwa katanya obat sirup yang sering digunakan anak seperti jenis penurun demam. Nah, itu katanya menyebabkan gagal ginjal pada anak. Nah, itu bagaimana ya? Yang sebenarnya penjelasan itu dokter kemarin gitu ya. kan penjelasan dokter langsung yang ingin kami dengar itu sih bagaimana, apakah memang benar penggunaan obat sirup tersebut kalau digunakan secara sering dapat menyebabkan gagal ginjal pada anak atau itu hanya sekedar isu-isu yang beredar saja. Oke. Iya. Terima kasih itu Ibu saja Aluh. Bu yang ingin Ulun pertanyakan. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aluh. Iya. Tadi artinya ginjal ini kan tadi dokter ya tidak memandang usia ya, bisa juga gagal ginjal pada anak. Nah, dengan mereka makan sirup ya, obat sirup ya, yang penurun panas khususnya katanya. Bagaimana dokter? Silakan. Baik, sebelum saya menjawab mungkin nanti Ibu Rina jelaskan dulu ya. Jadi bagaimana mengenai obat sirup memang bikin heboh ya, sempat ditarik dari peredaran terutama komponen isinya Bu ya. Sebentar saya minta Ibu Rina dulu untuk mengklarifikasi sejauh ini penggunaan obat sirup itu sejauh mana Ibu, dan apakah obat sirup mana yang sudah boleh dan mana yang tidak. Oke. Silakan Bu Rina. Ya, terima kasih. Jadi memang itu benar bahwa ada kandungan tertentu zat tambahan, sebetulnya itu kontaminan sebetulnya ya. Pada zat tambahan pada sirup itu yang ternyata menyebabkan gagal ginjal. Jadi itu suatu ketidaksengajaan kontaminan, tapi itu kan sudah ditertibkan oleh pemerintah. Dan dari Badan POM juga sudah membuat daftar obat-obat apa saja yang boleh digunakan. Jadi pada umumnya sudah boleh ya, pada umumnya yang artinya yang beredar saat ini begitu ya, artinya sudah aman begitu sudah ya. Aman ya, sudah aman, insya Allah sudah aman. Ya. Sudah aman ya secara klinis begitu ya Bu ya. Iya, secara klinis. Nah, jadi seperti itu ya Bu Aluh, kalau sirup anak yang beredar saat ini gitu ya sudah dinyatakan aman ya, jadi tidak ada muatan yang dapat mengganggu tadi. Tetapi mungkin kalau misalnya diminum secara terus-menerus atau mungkin diminum tidak sesuai aturan tuh apakah juga berakibat Ibu terhadap kesehatan ginjal anak? Kalau untuk obat panas ya enggak ya, tidak ya, relatif aman ya. Jadi sebetulnya obat bebas yang tadi yang berbahaya itu obat penghilang nyeri itu golongan ini sih ibuprofen itu ya memang sih yang berbahaya ya. Kalau paracetamol relatif aman ya.
Gitu. Jadi memang ada obat-obat tertentu yang bisa diberi bebas, yang bisa membahayakan ginjal kalau diminum terus-menerus. Tapi kalau yang aman biasanya paracetamol relatif aman ya, tidak mengganggu ginjal ya. Ibuprofen. Iya. Yang berbahaya. Artinya masyarakat kita kalau misalnya membeli obat di pasaran ya Bu ya, harus juga mungkin melihat aturan pakai ya. Iya, aturan Betul. pakai, lawan isinya itu apa sih? Betul. Nah, itunya itu mungkin ya. Karena biasanya kan kita jarang terlihat itu ya. Apakah ada kandungannya yang tadi disampaikan oleh Bu Rina yang dapat berakibat ya mengganggu kesehatan ginjal anak. Iya, benar sekali memang beberapa kemarin itu ramai sekali Bu ya. Hal seperti ini bahkan sempat ada beberapa orang kemarin waktu kita talk show juga ada yang nggak berani ke puskesmas dengan memberikan obat sirup ya. Jadi pakai yang apa ya? Tablet, tumbuk. Iya betul. Iya, serbuk gitu. Mungkin saya mau menambahkan ya, sebetulnya kalau kita berobat sendiri, pasien itu memang harusnya sih jangan lama-lama ya. Iya. Berobat sendiri itu 2-3 hari aja. Kalau 2 hari lah, lebih baik di 2 hari nggak dapat perbaikan segera ke dokter gitu. Kalau yang ganti-ganti obat gitu Bang Bu Rina, nih misalnya begini, anak panas ya, anak panas dikasih obat ini misalnya, biasanya sih obat ini sembuh gitu. Nah terus ganti lagi dengan obat yang ini gitu. Bagaimana itu Bu kebiasaan seperti itu? Ya itu tadi intinya kalau sudah 2 sampai maksimal 3 hari nggak ada perbaikan segera ke dokter. Jadi mungkin memang ada penyakit lain yang perlu didiagnosa oleh dokter. Jadi tidak hanya sekedar panas biasa gitu loh. Karena panas itu kan gejala penyakit Dok ya. Betul. Dan banyak sekali penyebab yang menyebabkan panas itu gitu, dan bahkan bisa berbahaya kalau tidak segera dibawa ke dokter. Sebaiknya sih segera ke dokter. Rumit ternyata untuk urusan obat ya. Jadi sebaiknya obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Iya betul. Jangan jangan kita menjadi dokter sendiri gitu ya. Pasien sendiri, dokter sendiri. Oke. Suara pendengar, selamat pagi. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Amin. Bu Arma yang ada di studio. Iya. Apa nih yang mau ditanyakan Bu? Tanyakan Bu Bunda. Apakah memang kalau kurang minum itu memang bisa terlalu ginjal Bunda? Oke. Lawan obat-obatan itu yang kayak generik, apakah itu bisa juga bisa masukkan ke ginjal kita? Oke. Itu loh Bunda. Tapi ini Bunda, migran ini nah karena kawas harus siap, harus siap. Migran ini nah. Migren. Sedia terus katanya stoknya. Nah itu Pak kebiasaan nih Bu Arma juga. Migren sudah tahu obatnya itu jadi stok terus. Kalau sakit makan, kalau sakit makan. Iya, kalau zaman lain ini Bunda hidup tanpa tergantungan obat biar kayak itu zaman lain. Oh gitu. Iya. Jadi itu aja Bunda. Karena memang kurang minum itu bisa kita masuk ginjal. Obat-obat yang generik itu bisa kita bisa juga sama atau ke ginjal kita kayak gitu. Oke. Mumpung ada ibu-ibu, bapak dokternya ada di situ. Betul sekali. Iya. Lu dokter aja gue. Iya masih dokternya Bu Arma. Dokter lagu Bu. Oke. Terima kasih Bu Arma ya. Terima kasih Bu Arma. Terima kasih banyak. Yang ada itu salam sehat terus, semangat terus lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus dokter dijawab nanti dari pertanyaan Bu Aluh juga. Baik, terima kasih Ibu Arma. Salam sehat Ibu Arma ya. Iya, amin. Yang pertama mungkin saya menambahkan untuk pertanyaan Ibu Aluh. Ibu Aluh, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Aluh. Ya, jadi memang waktu itu sempat heboh sirup itu ya. Memang ternyata seperti dijelaskan Bu Rina ada komponen tambahan ya. Kalau nggak salah namanya DEC Bu ya. Dietil ya, dietil itu memang gitu. Tadi pertanyaan dulu apakah dietil itu menyebabkan kerusakan ginjal? Memang sepanjang yang saya baca itu memang satu dia memang punya efek menyebabkan kerusakan ginjal secara langsung ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada efek yang lain juga. Biasanya anak-anak yang demam itu pasiennya kurang makan, kurang minum, diperparah lagi dengan kondisi dehidrasi pada anak ya. Itu yang akan memperparah terjadinya kerusakan ginjal pada anak ya. Memang sebetulnya di etiket obat itu dibilang tidak ada komponen itu, tapi ternyata mungkin kelemahan kita bersama ternyata ada produsen nakal yang menambahkan bahan-bahan yang sebetulnya hanya boleh kadarnya sampai level tertentu. Ternyata mungkin karena kontaminan ya, dibilang kontaminan, tapi syukur sekarang sudah ditertibkan oleh BPOM dan
obat-obat yang sekarang mudah-mudahan sudah bebas dari komponen kontaminan itu. Cuman tetap ibu berhati-hati ya. Kalau memang anaknya demam lagi, pastikan obat itu sudah benar-benar aman ya. Artinya obat itu memang sudah diberikan izin sudah resmi boleh digunakan kembali, dan minum obatnya seperti Bu Rina tadi. Kalau 2 hari anaknya kok nggak turun panas, mungkin segera harus berkonsultasi ke dokter ya. Itu mungkin jawaban saya untuk Ibu Ayu. Kemudian Ibu Arma, ya bagus pertanyaannya ya. Kurang minum, nah itu ya, kurang minum bisa nggak? Memang kalau kita di daerah tropis, pada orang yang sehat disarankan untuk minum minimal 8 gelas sehari, ya. Itu dengan catatan orang yang sehat ya, bukan orang yang dengan penyakit gagal ginjal atau pasien dengan penyakit gagal jantung. Itu beda lagi ya. Secara umum kalau orang sehat disarankan minum 8 gelas atau 2 liter per hari ya. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini, yang diminum apa dulu Bu Nelly ya. Teh panas. Betul. Teh es. Betul. Jadi yang diminum air putih ya, bukan makanan yang kemasak minuman yang manis ya, itu es teh atau sejenisnya ya. Soft drink betul ya. Iya betul. Jadi itu yang perlu ditekankan juga ya, minimal 2 liter. Kalau dia kurang minum tentu ginjal kita akan bekerja lebih berat ya, risiko kita juga dehidrasi dan sebagainya ya. Memang disarankan 8 gelas sehari atau 2 liter ya. Kemudian yang kedua tadi pertanyaan mengenai obat generik ya. Oke. Jadi obat itu memang ada obat generik, obat paten. Sebetulnya sama ya. Obat kalau cara minumnya benar, dosisnya benar, itu aman ya. Yang terjadi adalah pasien membeli obat sendiri dan mengatur dosisnya sendiri ya. Nah itu yang terjadi ya. Pindah sakit badan kepala lalu 2 biji makannya. Betul. Sebegi kada mau lagi ya. Ini bisa kena mampu biji ya. Kadang yang sering saya temukan kalau sehari-hari di rumah sakit, pasien itu mencampur sendiri obat. Kadang dia minum 3 macam obat sekaligus. Memang semuanya itu obat generik ya. 3 macam obat sekaligus. Biasanya yang sering tuh dexamethasone dikombinasi dengan ibuprofen, dengan paracetamol, dengan peroxicam. Tiga dewa Pak ya. Betul. Karena kenapa itu harus kita highlight di sini, karena obat-obat penahan nyeri kalau diminum jangka panjang itu efeknya ke ginjal ya. Karena itu bisa merusak ginjal ya. Itu juga nanti Bu Rina menekankan nanti kenapa tidak boleh minum obat pereda nyeri jangka panjang sendiri tanpa berkonsultasi dengan dokter ya. Karena itu efek jangka panjang nggak hanya ke ginjal, ke lambung juga ada risiko perdarahan lambung ya. Terutama kalau pasien kalau sudah terbiasa minum obat itu, dia bilang kalau nggak minum itu sakitan awak. Jadi model seperti harus minum obat tersebut. Virus. Iya. Bu Rina, berkaitan dengan obat-obat generik ini, ada anggapan dari masyarakat kita katanya obat generik ini paten. Ya, ada paten, banyak campuran di lapungnya kan itu. Nah, seperti itu Bu. Nah, sehingga mereka melebihi dosis dari dosis yang dianjurkan di obat itu. Nah, kemudian secara terus-menerus makan obat ini. Nah, perilaku seperti itu amankah gitu Bu? Ya, terima kasih Bu Nelly. Jadi sebetulnya obat generik itu yang berlogo ya, jadi berlogo itu sudah dijamin kualitasnya sama dengan obat paten. Jadi ada persyaratan namanya uji BABE, bioavailabilitas dan bioekuivalensi. Seperti obat jantung, hipertensi, diabetes itu sudah ada uji klinisnya, uji membandingkan ya khasiatnya obat generik dan obat paten itu sama gitu loh. Makanya kan kita bisa melihat juga di rumah sakit pasiennya ratusan bahkan ribuan menggunakan obat generik ya sembuh asalkan tadi patuh ya. Jadi yang penting itu sebenarnya kepatuhannya. Kepatuhan menggunakan obat sesuai aturan pakai yang sudah ditentukan dokter. Jadi tentu nggak boleh dong menambah dosis atau mengurangi dosis sendiri. Jadi kalau terkait kepatuhan itu sebetulnya berhubungan dengan regimen ya, aturan pakai obat. Jadi macam-macam. Jadi ada terkait patuh dengan dosisnya. Patuh dengan interval, jadi misalnya harusnya minum 3 kali, minum cuma 2 kali atau 1 kali, itu berarti nggak patuh ya. Kemudian cara menggunakannya apakah harus dikunyah dulu atau ditelan langsung, atau harus misalnya posisi duduk gitu ya. Kemudian rute pemberiannya, saat pemberian. Nah saat pemberiannya yang penting, yang contohnya obat hipertensi misalnya kaptopril, itu harus diminum dalam keadaan lambung kosong. 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Nah kalau misalnya nanti minumnya itu
tidak teratur, kadang sebelum makan, kadang sudah makan, kadang saat makan, nanti kadar obat dalam darah itu jadi tidak stabil. Seolah-olah obatnya tidak berkhasiat kalau captopril itu diminum bersama dengan makanan, karena sudah ada penelitian yang membuktikan makanan itu mengurangi absorpsinya sampai dengan 45%. Jadi kadarnya seolah-olah hanya separuhnya saja. Itu yang kadang-kadang mungkin pasien itu, wah ini kok nggak turun-turun tekanan darahnya gitu ya, sudah minum 2 biji atau mungkin obat yang lain. Kemudian durasi pengobatan. Nah ini sudah jelaskan tadi, kalau khusus dengan diabetes dan hipertensi itu seumur hidup harus minum obat. Jadi meskipun pasien itu tekanan darahnya sudah terkontrol, gula darah sudah terkontrol, pasiennya merasa sehat, tetap harus minum obat. Karena pasien itu tekanan darahnya terkontrol atau gula darah terkontrol itu karena dia minum obat. Nanti kalau dia nggak minum obat atau nggak teratur minum obat, tekanan darahnya bisa naik lagi. Tekanan darah sudah stabil gitu. Kalau berhenti minum obat. Nah, kadang-kadang terjadi seperti itu. Mengurangi supaya kadang kebanyakan minum obat. Nah, itu dia, itu nggak boleh. Jadi harus tetap minum obat. Jadi harus tetap kontrol rutin ya, tidak boleh menghentikan obat sendiri tanpa konsultasi dengan dokter. Asalkan obat yang diresepkan oleh dokter Bu Rina ya. Dan kalaupun misalnya pasien kadang-kadang ada juga yang tadi karena takut efek samping ya dok. Betul. Nah kalau pasien merasa ada keluhan setelah dia minum obat, sebaiknya juga kembali ke dokter atau tanya ke apoteker. Jadi nggak boleh juga menyetop sendiri atau mengganti. Mengambil keputusan sendiri gitu. Nanti kan akan dicarikan obat yang lain. Dan jangan takut dengan efek samping obat, karena sebetulnya tidak selalu terjadi efek samping obat itu potensi saja dan tidak selalu terjadi dan tidak semua orang akan mengalami. Asalkan tadi diminum sesuai aturan pakai ya. Tentu dokter itu sudah meresepkan obat itu sudah dipertimbangkan rasio manfaat dan risikonya. Tentu manfaatnya itu lebih besar daripada risikonya. Nah, ada pentingnya juga kontrol teratur itu. Jadi kalau misalnya ada keluhan, tentu kan segera bisa dideteksi. Akan diatasi gitu. Dan sebetulnya obat-obat hipertensi dan diabetes itu sebetulnya memang jarang dok ya yang menyebabkan efek samping itu dari evidence itu sebetulnya jarang sekali yang menyebabkan gangguan pada ginjal asalkan diminum teratur. Justru yang banyak terjadi itu karena tidak patuh minum obat, malah fungsi ginjalnya menjadi memburuk gitu, bahkan bisa gagal ginjal dan harus cuci darah gitu. Karena bisa terjadi diabetik nefropati ya namanya. Oke, lalu berkaitan dengan kebiasaan Bu Armah tadi, migrain. Ini sudah tahu nih penyakitnya migrain. Jadi obatnya nyetok di rumah Bu. Nah, jadi kalau pas lagi migrain minum kada tahu sekali sehari atau 2 kali sehari. Nah, ini amankah juga kebiasaan seperti ini? Kalau menurut saya sih harusnya kalau penyakitnya sering kambuh ya segera kembali ke dokter ya. Nah, Bu Armah? Iya. Ke dokter saraf ya dok ya kalau migrain itu berobatnya. Karena itu tadi kan juga migrain itu kan gejala sebetulnya ya. Kan harus pasti dulu sakitnya apa gitu. Jadi biar didiagnosa lebih lanjut oleh dokter. Apa penyebabnya migrainnya itu. Gitu. Jangan sampai nanti memang migrain ya Bu ya. Migrainnya kenapa gitu lah. Betulkah itu migrain? Jangan-jangan bukan migrain gitu ya. Karena duit aja. Jangan-jangan ada sesuatu. Jangan-jangan ada sesuatu penyakit di otaknya barangkali yang sering nggak ketahuan itu. Karena kita kan bukan orang yang ahli ya. Jadi kita mengambil kesimpulan migrain atau bukan migrain kan kita nggak bisa juga gitu kan ya. Nah, Bu Armah ya, jadi untuk migrain pian ya amannya itu harus dikonsultasikan ke dokter ya. Datang lagi ke dokter. Ya, Ibu Rina tidak menganjurkan Anda untuk nyetok obat banyak-banyak dan diminum kapan sakit gitu ya, Bu Armah. Ya, seperti itu ya, Bu ya. Oke. Terkait Ibu generik tadi, Bu, biar memperjelas kepada masyarakat. Karena biasanya berkembang di masyarakat pemikirannya bahwa kalau yang namanya generik ini miligramnya kurang katanya gitu, Bu. Dan kalau kalau paten itu forte kayaknya gitu Bu ya. Jadi mungkin bisa diperjelas nih Bu yang berkembang pembicaraan di masyarakat seperti ini ya. Tapi mungkin kita tahan dulu biar ada yang bergabung. Ada yang bergabung. Oke. Ya, suara pendengar selamat pagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Abang Fadli, penjagaan mercusuar Pantai Tanjung Selatan. Mantap. Ini dari mercusuar Pak. Iya. Mercusuar Tanjung Batakan Pak. Iya. Tanjung Batakan. Sidin penjaga mercusuar. Oke, silakan Mas Fadli. Senang sekali. Apa orang yang ketergantungan biasanya kalau orang suka minum kopi, minum air putih itu kurang. Yap. Itu
misalnya 5 gelas sehari, 8 gelas sehari itu apakah bisa merusak ginjal kita itu, Nak? Iya. Oke, pian bersama kopi kah ke mercusuar. Ada kawal kalau di sini kapal Banten. Betul. Iya, jujur Mas Fadli. Iya. Oke, betul banget. Oke, terima kasih. Oke. Ya, memang di sana sangat sulit sinyal. Iya, karena mercusuar kan di tengah lautan, Pak. Betul. Di tengah laut. Iya. Oke, salam sehat, semoga salam sukses ya Mas Fadli. Selamat beraktivitas pagi hari ini. Ya, terima kasih sudah bergabung. Nah, ini tentang kopi, Pak. Iya, betul sekali. Saya juga tadi pengen tanyakan karena kita juga kadang-kadang konsumsi kopi ya setiap pagi. Iya. Nah, kebiasaan ini bagaimana, Dokter? Baik, terima kasih Bapak Fadli ya dari Tanjung. Tanjung Selatan. Tanjung Batakan. Tanjung Batakan, iya. Ya, salam sehat Pak Fadli ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya baik ya. Kopi memang itu kebiasaan kita ya. Jadi kadang-kadang minum kopi sakit kepala nih ya. Kadang kamu pikir jar Pak. Betul. Jadi pertanyaan Pak Fadli tadi kalau nggak salah saya tangkap, kalau minum kopi 8 gelas sehari bagaimana? Ya, mungkin dia gantungan sudah betul. Ya, memang kalau secara teoritis yang disarankan minum kopi maksimal 2 cangkir per hari ya. Maksimal 2 cangkir per hari. Kemudian yang berikutnya adalah kadang baik kopi itu kadang dicampur dengan macam-macam gula, terutama ya gula, creamer segala macam ya. Kalau nggak manis, itu mungkin yang berbahaya itu gulanya. Bayangkan kalau minum 8 gelas dengan gula 2 sendok itu berapa gram gula yang kita makan. Jadi nanti diabetes malah. Jadi itu yang mungkin yang kita tekankan karena kalau kopinya saja itu bagus untuk kesehatan ya, 2 cangkir per hari ya. Jangan 8 gelas per hari ya. Kamu setermos, Dokter. Mungkin Pak Fadli diseling ya. Jadi mungkin kopinya 2 gelas saja, gulanya jangan banyak-banyak Pak Fadli ya. Selingannya harus putih juga ya. Jangan 8 gelasnya itu ke 8 gelasnya kopi ya. Apalagi 8 gelasnya itu kopi dengan gula 2 sendok. Nah, itu bukan hanya ginjal, nanti diabetes jadinya. Diabetes juga faktor risiko gagal ginjal ya. Penyebab utama malah ya. Penyebab utama gagal ginjal di Indonesia ya. Kalau kafein di kopi, Dok? Bagus ya. Ini mungkin kalau kafein di kopi ya. Kalau kopi yang disarankan boleh sih pakai gula tapi jangan terlalu banyak ya. Kafein sebetulnya efeknya bagus ya. Satu kan meningkatkan metabolisme juga, membantu peningkatan metabolisme, membantu meningkatkan pembakaran lemak juga ya. Itu tapi ada catatannya ya, maksimal 2 gelas per hari ya. Gulanya jangan banyak-banyak ya gitu. Terus sering kan kita kalau masyarakat kita minum kopi pakai wadah. Ya betul. Wadahnya banyak lagi. Nah, itu yang sebetulnya yang betul. Gorengan lagi. Gorengan, betul. Itu sih yang akhirnya ya kopinya oke, temen tambahannya itu yang nggak oke. Entah itu gulanya, entah itu wadahnya, entah creamernya atau yang lain tambahannya itu yang kalorinya banyak jadinya Mas. Karena mereka itu klub, Dok. Betul. Iya, harus klub memang. Bu, miligram tadi Bu, bagaimana Bu? Kalau terkait dengan obat generik, bahwa dikatakan di masyarakat itu kadarnya dikurangi gitu ya. Iya, makanya itu ada anggapan banyak gitu, anggapan seperti miligramnya beda katanya Bu ya. Itu sebetulnya salah kaprah ya. Nggak mungkin lah, nggak boleh. Pabrik obat itu kan ada ketentuan miligram berapa, ada kontrol, ada pengawas juga, ada pengawas, ada misalnya Balepom. Miligramnya sama. Kalau dikatakan itu beda, mungkin memang isinya beda. Jadi sama khasiat, isinya beda. Contohnya nih, kayak Captopril kan 25 mg, ada 12,5, ada 50 mg. Tapi kalau Lisinopril sediaannya memang hanya 5 mg dan 10 mg. Jadi memang tiap-tiap obat itu dosisnya nggak sama. Nanti kalau dapat misalnya apa lagi yang kecil miligram kayak obat diabetes misalnya Limipirid ya 1 mg, ya kan beda metformin 500, bukan berarti itu lebih kecil, tapi memang tiap obat itu dosisnya nggak sama, kekuatannya nggak sama. Kecuali kalau namanya sama, isinya sama, nah itu bisa baru membandingkan. Tapi obat generik yang dibuat itu sama dengan patennya, komposisinya. Lalu kenapa dia jadi disebut obat generik, Bu? Nah, generik itu kan karena dia nggak pakai nama dagang, nggak pakai promosi, makanya harganya lebih murah dan dapat subsidi dari pemerintah. Iya, yang penting itu. Ini yang jelas ya, seperti itu ya para pendengar. Artinya obat generik dengan obat non generik itu kekuatannya sama, ya. Hanya saja yang membedakan ya, obat yang non generik ya, dia kan ada
promosinya ya, tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah seperti itu. Jadi dari sekarang nih kita harus menepis anggapan itu ya. Generik banyak gelapungnya, ada tapi paten. Apakah faktor sugesti bisa juga, Dok? Betul. Ada pengaruh faktor sugesti. Karena ini padahal berarti sama nih, faktor sugesti. Nah, ini yang perlu kita terapkan ya di pola pikir masyarakat kita begitu. Iya. Baik Bu Nelly, mungkin ada beberapa yang saya highlight juga tadi. Kita kembali ke topik kita yang deteksi dini ya. Tadi ada Bu Armah yang bertanya, jadi Ibu Armah mungkin termasuk juga orang yang berisiko ya. Pasien yang biasa mengkonsumsi obat penanganan jangka panjang itu juga orang yang berisiko untuk mengalami penyakit ginjal kronis ya. Mas Fadli berisiko juga ya, 8 gelas sehari Pak. Yang penting di sini tentu deteksi dini ya. Kalau deteksi dini itu apa yang harus dilakukan ya? Untuk deteksi dini adanya penyakit ginjal kronis, itu sebetulnya kalau yang ideal ada 3 parameter yang harus kita cek ya. Pemeriksaan darah, kita cek kadar kreatinin, kemudian kalau yang ideal lagi dicek namanya sistatin C ya. Kebetulan di rumah sakit kita belum tersedia. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kencing ya. Pemeriksaan kencing dilihat albumin uri ada apa tidak ya. Nah, itu yang penting untuk deteksi dini lebih awal ya. Itu yang kita kerjakan biasanya di rumah sakit. Kemudian yang kedua yang saya highlight lagi adalah tadi tentang kepatuhan minum obat pasien diabetes hipertensi. Yang kita garis bawahi di sini adalah ketakutan masyarakat obat itu diminum jangka panjang terus-menerus akan merusak ginjal. Nah, itu juga pentingnya deteksi dini ya. Pasien-pasien yang ke rumah sakit, Ibu Nelly, Bapak Iwan dan pendengar setia Tuntung Pandang, setiap bulan pada di awal atau di awal pasien ke rumah sakit biasanya kita cek dulu fungsi ginjalnya masih bagus apa tidak ya. Karena kalau misalnya setelah kita pantau pasien yang awalnya fungsi ginjalnya sudah ada gangguan, sudah ada penyakit ginjal kronis di grade 1 atau grade 2, itu dosis obat kita rubah ya. Kita atur lagi. Jadi jangan khawatir obat itu akan merusak ginjal ya. Pada pasien hipertensi maupun diabetes yang ternyata mengalami komplikasi gagal ginjal, nah itu kita lakukan intervensi lebih awal ya. Pertama dosis obat. Ada dosis obat tertentu yang harus kita kurangi dosisnya ya. Atau obat-obat tersebut kita ganti obat-obat yang lebih aman untuk pasien diabetes atau hipertensi yang mengalami komplikasi gagal ginjal ya. Sekarang kan kemajuan pengobatan terus berkembang ya Bu Nelly ya. Misalnya pasien diabetes ini ada komplikasi gagal ginjal, maka ada obat baru yang ternyata bagus untuk pasien-pasien tersebut. Itu ada golongan obat SGLT2 inhibitor misalnya, GLP-1 agonis. Itu obat-obat yang direkomendasikan kalau memang pasien itu mengalami gagal ginjal ya di stadium awal ya. Jadi kita atur dosisnya. Jadi jangan khawatir obat itu merusak ginjal. Makanya pentingnya deteksi dini. Betul. Jadi kedua penyakit itu yang saya tekankan karena kedua penyakit ini adalah penyebab utama gagal ginjal yang perlu dialisis ya. Diabetes, hipertensi. Dua hal tersebut yang betul-betul kita highlight di sini penting sekali untuk melakukan deteksi dini ya. Dan jangan khawatir, dosis obat sudah kita adjust, kita atur dengan kondisi pasien. Jadi dosis obat sudah kita atur berdasarkan fungsi ginjal pasien. Itulah pentingnya pasien patuh minum obat, harus kontrol rutin ke rumah sakit. Jangan berubah-ubah sendiri ya dokter. Betul. Iya. Oke, ada pendengar Pak yang sudah bergabung juga dengan pertanyaan. Ada rekan Jain di Plehari. Nah, pagi dokter, apakah beribadah puasa menjadi hal yang baik untuk ginjal? Oke, silahkan dokter. Terima kasih Bapak Zain dari Plehari ya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi puasa bagus nggak untuk ginjal? Ya, secara umum kalau orang sehat bagus puasa ya. Pada orang yang sehat memang puasa memang banyak penelitiannya Bu ya. Bagus untuk kesehatan ya. Jadi terutama pasien-pasien yang mungkin orang yang sehat yang kelebihan berat badan ya, itu cukup bagus kalau puasa ya. Tetapi kalau pasien-pasien dengan penyakit kronis ya, misalnya nih pasien sudah gagal ginjal ya, pasien diabetes dengan komplikasi kardiovaskuler, kita lihat pasien per pasien ya. Ada berapa pasien, kondisi pasien yang tidak boleh puasa. Misalnya pasien ini riwayat opname, dia kadar gulanya ngedrop, hipoglikemi berulang itu. Pasien sudah dengan terapi insulin, pasien menggunakan suntikan multiple, jadi suntikannya sampai 4 kali dengan dosis yang tinggi, atau kadar gulanya lebih dari 300 atau di bawah 70, itu tidak kita sarankan puasa ya. Kalau Bapak siapa namanya tadi, Bapak Jain? Bapak Zain sehat-sehat saja, bagus puasa ya. Itu juga
secara psikologis juga lebih bagus efeknya ya. Mungkin secara agama juga mungkin lebih bagus ya Bu Irna ya. Ya, mungkin meningkatkan keimanan dan sebagainya. Iya. Oke, satu lagi dokter, nih ada titipan pertanyaan juga. Nah, apa yang menjadi gejala-gejala awal nih selain daripada tadi kita memeriksa darah, gejala awal yang dapat kita rasakan sendiri? Biasanya ada sakit pinggang, ginjal nih. Betul. Ini bagaimana dokter? Betul. Ini penting Bu Nelly ya. Kenapa deteksi dini itu penting ya? Karena apa? Karena di awal pasien gagal ginjal di grade 1, grade 2 tidak ada gejala. Iya. Jadi banyak orang yang sakit pinggang ke rumah sakit, jangan-jangan saya sakit ginjal, belum tentu ya. Sakit pinggang. Aja. Betul. Ya. Nah itu pentingnya deteksi dini ya. Memang di awal kalau pasien masih grade 1, grade 2 stadium di awal tuh sering pasien tanpa keluhan ya. Biasanya keluhan akan muncul begitu fungsi ginjal sudah di bawah 30%, di bawah 15%. Itu baru ada keluhan. Kenapa itu pentingnya deteksi dini ya? Karena kalau pasien sudah datang di fungsi ginjal di bawah 15%, tentu kita terlambat. Itu yang pentingnya di awal. Memang kalau sudah fungsi ginjal di bawah 30% atau 15%, biasanya pasien akan merasa mual, pucat, sesak napas, tidak nafsu makan dan sebagainya ya. Sesak napas itu biasanya sudah fungsi ginjal di bawah 15% ya. Nah itu makanya penting deteksi dini ya. Karena di awal tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Tanda-tanda yang bisa dilihat misalnya tadi kalau sakit kan diderita gitu. Nah ada juga nih teman yang nitip itu Pak, kalau katanya kalau air kencing kita warnanya kuning banget gitu katanya, terindikasi begitu, betul kan? Ya, jadi kencing juga ya. Jadi makanya tadi perlu pemeriksaan kencing namanya. Kalau warna kencing kan dipengaruhi berapa jumlah kita minum, makanan apa yang kita konsumsi, obat apa yang kita konsumsi ya. Misalnya kita habis makan buah yang warnanya merah, kadang kencingnya berubah warna merah ya. Terus pada pasien gagal ginjal yang sudah fungsi ginjalnya 12%, biasanya jumlah kencingnya berkurang ya. Jumlah kencingnya berkurang itu karena fungsi ginjal tadi sudah turun di bawah 15%. Kemudian kalau masyarakat pingin tahu nih, kok kencing saya rasanya tidak normal. Bagusnya dilakukan pemeriksaan tes kencing ya, dilihat di sana ada albumin apa enggak, ada eritrosit apa enggak. Nah itu kalau pingin tahu lebih awal, lakukanlah pemeriksaan yang sederhana aja, pemeriksaan urinalisis. Saya rasa di puskesmas pun ada pemeriksaannya itu. Ada ya dokter. Oke, nah jadi gejala awalnya tidak terlihat ya dokter. Saya ini agak nyesek ya. Jangan-jangan nanti kita lengah gitu dokter. Nah itu yang sering terjadi. Nggak apa-apa nih, santai-santai aja. Santai aja, rasa nyaman aja lagi awak ya kalau seperti itu ya. Ternyata kalau persentasenya udah sangat menurun, ini yang mungkin yang terlihat gejala. Ketika ginjal seseorang itu sudah dinyatakan terganggu begitu dokter, apakah dengan pengobatan, dengan terapi, dengan makanan atau kebiasaan hidup yang diperbaikinya itu bisa kembali pulih dokter? Betul, bagus lagi Bu ya. Jadi ini pertanyaan sangat bagus yang penting sekali untuk pendengar Tuntung Pandang yang ketahui. Jadi kenapa perlu deteksi dini ya? Kalau kita perlu deteksi dini, ketemu penyakit ginjal di stadium awal, di stadium 3, stadium 1, nah itu tentu ada intervensi yang harus kita lakukan ya. Untuk pasien dengan semua stadium, pertama lakukan intervensi gaya hidup ya. Seperti Bu Dina tadi singgung, pertama harus pola makan diatur, konsumsi garam dikurangi kurang dari 2 gram ya, kurang dari 1 sendok teh ya. Kemudian olahraga teratur, cegah obesitas, stop merokok ya. Stop merokok, kemudian kalau konsumsi buah dan sayur lebih banyak. Kemudian kalau pasien-pasien kita atasi penyakit dasarnya tadi, pasien dengan diabetes, hipertensi itu betul-betul harus dikendalikan ya. Tujuan kita di awal, kalau kita ketemu di awal tentu kita cegah jangan sampai pasien yang awalnya stadium 1 berubah menjadi stadium 5. Itu ya. Jadi kalau kita berhasil mencegah itu tentu akan menurunkan risiko komplikasi kardiovaskuler terutama ya pada pasien, mencegah progresivitas dan mencegah pasien itu jatuh ke cuci darah. Ya, karena begitu pasien jatuh ke cuci darah, ini pertanyaan pasien juga bisa nggak sembuh? Tentu tidak bisa ya. Kalau pasien sudah jatuh ke cuci darah, maka pasien akan memerlukan layanan cuci darah seterusnya. Atau kalau pasien bisa mampu untuk melakukan transplantasi ginjal. Cuman kita memang fasilitas untuk itu belum tersedia di Kalimantan Selatan, utamanya belum tersedia. Mungkin harus kita rujuk ke Jakarta, Surabaya atau center lain yang memiliki fasilitas transplantasi ginjal ya. Itu juga pertanyaannya, jeleknya begitu ginjal rusak sudah stadium 5 tidak bisa dipulihkan seperti tidak bisa dipulihkan ya.
Itu sama dengan orang diabetes hipertensi, begitu pasien menderita hipertensi diabetes itu tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol. Hati-hati kalau pasien biasanya membeli obat sendiri online, Bu Rina ya. Biasanya banyak obat-obat iklan online yang mengklaim bisa menyembuhkan diabetes, bisa menyembuhkan hipertensi, bisa menyembuhkan gagal ginjal. Itu hoak ya. Jadi saya tekankan di sini, masyarakat harus cerdas ya. Mana iklan, mana yang bujur-bujur. Iya, betul. Oke, berkaitan juga dengan obat-obatan Bu Rina. Sekarang kan juga banyak beredar nih obat-obat herbal gitu ya. Betul. Nah, yang dianggap oleh masyarakat kita itu lebih baik herbal daripada obat kimia begitu. Nah, ini penjelasannya seperti apa Bu Rina? Ya, terima kasih. Jadi kalau terkait dengan herbal medicine ya di Indonesia itu ada obat yang disebut fitofarmaka. Nah, fitofarmaka itu yang sebetulnya sudah ada penelitian kliniknya. Yang bisa ada data efek samping dan sebagainya kan, itu ada logonya, nanti di apotek bisa tanya mana yang fitofarmaka gitu. Tapi kalau yang cuma jamu, nah itu belum ada uji klinis. Jadi itu perlu dipertanyakan sih informasi yang katanya tidak ada efek samping itu. Dan dari penelitian ya saya dapatkan ini dari data WHO juga bahwa ternyata ada data ya Chinese herbal itu bisa menyebabkan nefropati, justru malah herbal dari Cina itu bisa menyebabkan gangguan ginjal, kerusakan ginjal, nefropati. Jadi hati-hati sekali. Kalau mau minum obat tradisional yang fitofarmaka itu yang lebih aman, yang sudah ada uji kliniknya. Gitu. Atau ngeracik sendiri gitu ya, kayak ngerebus kumis kucing. Gitu. Nah itu masalahnya dosisnya kan, nggak tahu. Ngerebus akar alang-alang gitu ya. Boleh aja boleh aja sih, cuma dosisnya itu yang nggak jelas gitu loh. Gimana aturan pakainya nggak jelas. Dan penelitian pun belum juga ya. Ya makanya tuh kalau yang jamu tradisional itu kan memang belum ada uji klinik. Jadi sebetulnya bukan tidak ada efek samping, tapi tidak ada data, tidak ada data efek samping. Oke. Lalu makanan, jenis makanan atau jenis buah, jenis sayur, Ibu Rina, yang bagus kita konsumsi sehari-hari untuk menjaga kesehatan ginjal kita, apa nih Bu? Misalnya timun, misalnya, semangka, misalnya. Atau air putih yang cukup saja. Iya, selain dari air putih. Karena pasti ke air putih Bu kalau ginjal ini. Bukan ini berupa buah dan sayur. Saya bukan ahlinya itu dari gizi, dari gizi bisa melancarkan kencing barangkali ya kaitannya. Jadi begini, mungkin pertanyaan yang untuk banyak ditanyakan oleh pasien maupun keluarga, sebetulnya makanan apa sih yang bagus untuk ginjal ya? Kita berbicara masyarakat yang normal ya, masyarakat normal yang tidak ada gangguan ginjal, betul ya. Data penelitian menunjukkan kalau konsumsi makanan atau buah yang kaya kalium pada orang sehat loh ini ya, itu bisa menurunkan risiko terkena penyakit ginjal ya. Berbeda ceritanya kalau pasien itu sudah gagal ginjal ya. Buah-buahan dihindari ya, bukan dihindari, dikurangi jumlahnya ya. Buah-buah tertentu yang tinggi sekali kadar kaliumnya seperti pisang, belimbing, itu kadar kaliumnya sangat tinggi. Pada pasien yang dengan gagal ginjal itu tidak disarankan karena kadar kalium yang tinggi bisa berbahaya buat jantungnya ya. Biasanya kalau kita di unit cuci darah sudah ada tenaga gizi nanti yang menjelaskan kira-kira buah apa aja yang boleh dikonsumsi untuk pasien-pasien gagal ginjal. Kalau orang normal bebas ya. Buah sih rata-rata kaya kalium. Buah yang kaya kalium yang gampang di sini jambu biji kali ya. Jambu biji kan banyak orang jual, itu kadar kaliumnya bagus ya. Asal bijinya jangan dimakan ya, Dokter. Betul. Jadi kadang pasien tuh sering tanya begitu. Buah apa yang bagus? Sebetulnya semua buah untuk orang normal nih bagus ya. Yang kaya kalium itu disarankan. Pisang ya, kaliumnya pisang. Ya. Pisang, semangka ya. Ya betul. Salak durian gimana Dokter? Boleh. Asal jumlahnya juga Bu ya. Lagi musim soalnya. Oke, baik, kita ke suara pendengar kembali yang bergabung di line SMS kita. Ada rekan Hamdi di Kunyit. Kayak apa sarana cuci darah di rumah sakit kita Pak? Katanya bahkan nunggu antrian. Kadang ada yang mendengar nggak bisa lagi karena full. Nah, bagaimana ini Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih darah, Bapak Hamdi dari Kunyit ya. Mungkin ini juga informasi untuk seluruh masyarakat Tanah Laut ya. Nah, ini tentu kenapa perlu deteksi dini ya? Karena setiap tahun jumlah pasien yang cuci darah itu meningkat terus, ya meningkat terus. Sekarang daftar antrian di unit cuci darah kita sudah hampir 50 ya, terakhir 40 lebih masyarakat Tanah Laut yang mengantri untuk cuci darah ya.
Jadi Bapak Hamdi, betul memang untuk cuci darah reguler di unit HD kita penuh saat ini ya. Kendala kita di SDM ya. SDM kita mesin memang sudah punya 10, 11 dengan cadangan ya. Cuman saat ini yang baru yang bisa kita operasionalkan rutin itu hanya 4 mesin. Kenapa? Karena tenaga kita hanya punya 3 perawat yang punya sertifikat pelatihan hemodialisis ya. Jadi untuk bisa melayani pasien dan bisa diklaim dengan BPJS itu dihitung berdasarkan berapa jumlah perawat yang punya sertifikat hemodialisis ya. Meskipun mesin kita ada 10 tapi perawatnya cuma ada 3, belum tidak bisa diklaim ya. Itu kendala kami. Kemudian yang kedua, kami sudah mengirim juga tenaga pelatihan perawat untuk pelatihan. Syukur kita dapat 2 sudah selesai pelatihan. Mudah-mudahan Pak Hamdi ya, kita sedang mengurus izin untuk menambah kapasitas mesin ya. Jadi kita total punya 5 perawat sekarang yang punya sertifikat. Problem kita juga untuk mengirim tenaga perawat, semua center pelatihan penuh. Karena efek pandemi COVID tadi. Betul. Selama pandemi COVID 2 tahun tidak ada tempat untuk pelatihan cuci darah. Karena yaitu takut untuk waktu itu kan semua begitu kan pandemi COVID semua shutdown. Jadi pelatihan hemodialisis tidak ada. Akhirnya seluruh se-Indonesia tenaga perawat yang punya sertifikat terbatas, tidak ada yang ditambah. Bahkan banyak di antara kita perawat-perawat kita yang terpapar COVID dan akhirnya meninggal ya. Jadi problemnya di semua unit HD adalah kekurangan jumlah perawat juga ya. Itu mudah-mudahan Pak Hamdi ya, kita nanti segera dapat tenaga tambahan sehingga mudah-mudahan masyarakat Tanah Laut bisa kita layani semuanya. Tapi ingat lagi ya. Penting deteksi dini karena setiap tahun jumlahnya setiap hari kita menerima pasien di UGD adalah pasien-pasien yang datang pasien gagal ginjal stadium akhir ya. Jadi penting saya tekankan di sini untuk masyarakat Tanah Laut, penting deteksi dini. Kalau Anda memiliki faktor risiko tadi, pasien dengan diabetes, pasien hipertensi, pasien memiliki sakit jantung, segera lakukan deteksi dini. Segera ke rumah sakit untuk kontrol, nanti dicek fungsi ginjalnya supaya ketahuan lebih awal dan tidak terjadi komplikasi berakhir dengan gagal ginjal yang perlu cuci darah. Ya. Iya. Kalau boleh tahu Pak Dokter, sehari untuk cuci darah kita bisa melayani berapa orang Pak? Untuk dengan jumlah perawat kita cuma ada 3. Jadi satu perawat boleh melakukan 3 tindakan. Ya. Biasanya pagi. Berarti 9 ya? Betul. Pagi 4, sorenya 4. Jadi cuman bisa kita per hari melayani 8 pasien saja ya. Kalau pasien untuk cuci darah situ yang sifatnya emergensi tadi bisa kita layani karena kita punya cadangan mesin yang lain. 10 mesin tadi masih ada 6 mesin yang bisa kita pakai untuk cuci darah situ namanya, yang sifatnya life saving untuk karena pasien sangat sesak, pasien dengan kadar kalium sangat tinggi itu memerlukan cuci darah situ untuk menyelamatkan nyawa pasien. Gitu. Iya. Seperti itu ya Pak Hamdi ya. Jadi memang benar ya rumah sakit kita memang kapasitas cuci darah sudah full begitu ya dokter ya. Jadi saya harap Bapak Hamdi dan juga keluarga sehat semua ya, sehingga tidak menambah lagi antrian untuk cuci darah ya. Saya harap di kesempatan yang baik ini di peringatan Hari Ginjal tahun 2023 ini seluruh masyarakat kita sadar ya akan pentingnya menjaga fungsi ginjal ya. Karena melakukan jumlah pemeriksaan sedini mungkin. Walaupun diperlukan penambahan SDM perawatnya Pak ya, tapi tetap mudahan jangan ke sana. Jangan, betul. Iya betul sekali. Oke, dokter, saya kembali ke kaitannya tadi Hari Ginjal Sedunia dengan bencana. Nah, pada saat-saat kita terkena bencana, kena bencana, apakah itu bencana banjir, misalnya kebakaran, selalu bantuan baik dari pemerintah, dari lembaga-lembaga sosial itu makanan-makanan instan. Apakah ini juga berpengaruh, dokter? Ya, itu kan namanya bencana ya. Jadi kenapa harus diantisipasi ya? Yang pertama masyarakat sendiri. Kalau mudah-mudahan jangan. Kalau ada bencana, apa yang harus disiapkan? Siapkan logistik, siapkan makanan segala macam ya. Obat-obatan harus besar. Tapi jangan juga menyediakan obat seperti tadi Bu ya. Mengatur obat sendiri ya. Obat-obat emergensi harus ada. Termasuk juga data rekam medis pasien. Kalau pasien punya data pemeriksaan penunjang itu disimpan baik-baik ya. Jadi kalau ada bencana yang mudah-mudahan tidak terjadi itu juga harus disiapkan. Kemudian dari kita
dari fasilitas kesehatan bagaimana kita memitigasi ya. Jadi dan juga pemerintah kalau misalnya di bencana, contoh yang sering di tempat kita banjir misalnya. Kalau sampai akses jalan terputus, tentu mereka nggak bisa ke sini. Kita apa yang harus kita siapkan? Itu semua pihak yang terlibat harus terlibat di situ. Dan kemudian untuk bantuan, memang yang tersedia kan kita tidak mungkin biarkan masyarakat itu kelaparan Bu ya. Yang tersedia mungkin dan makanan instan itu betul. Nah, itu karena kondisi gawat darurat. Tentu kan tidak selawasan dia harus makan makanan instan ya. Jadi lebih diharapkan sih mencegah gimana caranya supaya kada banjir. Itu mungkin lebih cara mencegahnya itu. Artinya dalam kondisi seperti itu ya, selama tidak terus menerus dalam jangka waktu yang panjang aman ya dokter? Aman, oke. Terus menerus berarti banjirnya terus juga ya? Jangan Pak. Sudah kenyamanan tadi, sudah kenyamanan maka gitu. Jadi sudah selesai banjir, tapi nyaman itu itu lagi. Dan gratis Bu. Gratis. Iya, oke, baik para pendengar, ternyata waktu kebersamaan kita sudah terlewatkan ya. Memang kalau kita berbicara soal kesehatan ya dokter ya, apalagi masalah ginjal merupakan salah satu alat vital dalam tubuh kita yang mesti harus kita perhatikan betul-betul. Nah, celakanya ya kita kadang-kadang lengah ya dokter lah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pendengar setia dan dapat meningkatkan kewaspadaan kita ya terhadap diri kita sendiri, khususnya untuk kesehatan ginjal. Apa yang harus kita lakukan ya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mengatur pola makan ya, kemudian pola hidup, jadi berolahraga ya Bu Rina. Nah, kemudian juga yang disampaikan oleh dokter tadi untuk memeriksa sedini mungkin ya dokter, deteksi ya. Kalau datang misalnya ke rumah sakit, nanti ngomongnya apa dokter? Anak periksa ginjal kayak itu kan dokter? Ya, nanti kan kita nilai lagi per pasien ya. Jadi kalau pasien kita lihat ada faktor risiko, jadi kita nanti periksa fungsi ginjal ya. Jadi nanti kita yang menentukan pemeriksaan yang fungsi ginjal, pemeriksaan kencing itu yang standar yang harus kita kerjakan. Iya, seperti itu ya para pendengar. Jadi jelas ya apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan ginjal kita ya. Karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Dokter, ketika ginjal kita terganggu dia tidak akan bisa lagi pulih sebagaimana sedia kala. Ya, rawan sekali saya mendengarnya. Ya, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu 8 Maret 2023. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin minta garis bawah lagi dokter statement closingnya. Baik, terima kasih. Jadi pendengar Tuntung Pandang, jadi pada kesempatan Hari Ginjal Sedunia 2023, saya kembali menekankan untuk seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan ginjal. Dan yang perlu highlight di sini adalah pentingnya kita untuk mendeteksi lebih awal adanya penyakit ginjal kronis, khususnya bagi masyarakat tanah laut yang memiliki risiko. Yang memiliki risiko tadi sudah dijelaskan adalah pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi maupun penyakit kardiovaskuler. Itu wajib untuk melakukan deteksi dini supaya bisa dilakukan intervensi lebih awal, pasien tidak jatuh ke stadium akhir dan mencegah komplikasi. Oke, baik. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Rina. Terima kasih para pendengar yang sudah bergabung bersama kami dan para pendengar yang sudah setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Pandang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan Kabupaten Tanah Laut.